Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang basis data dari modul keempat, yaitu DDL. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sania Uliana Diatri, NIM 202410101075. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Berikut ini adalah rincian dari tugasnya. Yang pertama, implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key, gunakan batch relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary. Dan berikut ini sudah ada model dari IRD tersebut. Di sini saya akan menjelaskan query SQL yang saya buat mengenai studi kasus peminjaman barang. Sebelumnya, untuk membuat database, kita menggunakan create database. Kita akan membuat tabel dengan menggunakan create tabel. Di sini saya membuat create tabel jenis barang dengan atribut jenis barang ID, tipe data small serial primary dengan sebagai primary key, lalu nama jenis dengan tipe data varchar not null, yaitu harus diisi, lalu keterangan dengan tipe data teks dan opsional atau tidak apa-apa tidak diisi. Lalu untuk menampilkan tabel kita bisa menggunakan bintang from dari tabel yang kita ingin tampilkan. Seperti contohnya di sini, saya ingin menampilkan dari tabel jenis barang. Maka akan ditampilkan tabel yang telah saya buat. Setelah itu, untuk menambahkan nilai dari atribut yang telah kita buat itu dengan menggunakan insert into. Lalu setelah itu kita blok lalu run. Selanjutnya untuk mengupdate nilai dari atribut, kita bisa menggunakan update set. Di sini saya mengupdate tabel jenis barang, di mana kolom yang saya update adalah nama jenis, yaitu dengan ID barangnya 1. Lalu akan menghapus ID yang 5. Setelah itu kita tampilkan. Maka nilai yang telah saya buat sudah terhapus. Selanjutnya untuk membuat tabel barang sama seperti membuat tabel jenis barang. Di sini saya menggunakan tabel barang dengan atribut barang, yaitu barang ID dengan tipe data serial, lalu untuk dijadikan primary key, lalu nomor seri dengan tipe data varchar, lalu deskripsi dengan tipe data teks. Nah, di sini alter tabel barang, alter kolom, nomor seri, set not null ini digunakan untuk mengupdate kolom dari tabel barang, yaitu nomor seri, agar bisa di set not null atau tidak diisi atau tidak boleh kosong. Lalu alter tabel barang at constraint unique nomor seri ini digunakan untuk mengupdate supaya kolom dari nomor seri ini menjadi unik. Lalu alter tabel barang at ID jenis barang integer not null ini digunakan untuk menambah atribut dengan menggunakan alter. Lalu selanjutnya sama seperti untuk menambahkan jenis barang, untuk menambahkan kolom ID lab dengan tipe data integer dan not null. Lalu alter tabel barang at constraint ini digunakan untuk mengubah atribut yang kita buat tadi menjadi foreign key di tabel barang dengan referensi tabel jenis barang, lalu dengan ID jenis barang ID. Itu mengubah atribut yaitu ID lab ini menjadi foreign key di barang, di tabel barang dengan referensi tabel lab. Lalu di sini kita menambahkan menambahkan nilai dari atribut itu dengan menggunakan insert sama seperti yang tadi jenis barang. Lalu di sini kita juga menggunakan sel bintang from barang untuk menampilkan tabel dari barang. Di sini yang tadi adalah atribut yang kita tambahkan dengan menggunakan alter, yaitu ID jenis barang dan ID lab yang merupakan foreign key dari tabel barang. Selanjutnya yaitu membuat tabel lab. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan create untuk membuat tabel lab dengan atribut yaitu lab ID dengan tipe data semua serial, lalu nama lab dengan tipe data varchar, not null atau harus diisi, lalu atribut deskripsi dengan tipe data teks. Lalu selanjutnya menambahkan nilai dari atribut dengan insert into. Lalu setelah itu menampilkan tabel dengan ini adalah tabel dari entity lab.
Lalu selanjutnya membuat tabel dosen. Sama seperti sebelumnya juga menggunakan create dengan atribut dosen ID dengan tipe data small serial, lalu atribut nama dengan tipe data varchar dan harus diisi, lalu nib dengan tipe data varchar juga harus diisi. Lalu di sini kita juga menggunakan alter tabel add constraint ini untuk mengubah nib, untuk mengubah kolom nib menjadi unik, lalu insert itu untuk menambahkan nilai dari atribut dari tabel dosen, lalu select from untuk menampilkan tabel dari dosen ini. Berikut ini adalah tabel dari dosen. Selanjutnya membuat tabel kepala lab, yaitu dengan create tabel kepala lab. Lalu di sini primary key-nya kita membuat dari lab ID dan dosen ID. Lalu di sini kita atributnya adalah lab ID integer not null atau tidak boleh kosong, referensi dari tabel lab. Lalu dosen ID dengan tipe data integer not null, referensi dari tabel dosen. Lalu atribut tanggal mulai dengan tipe data date, lalu not null harus diisi. Lalu atribut tanggal berakhir dengan tipe data date tidak opsional. Lalu atribut status dengan karakter, lalu not null atau tidak boleh kosong. Lalu kita menambahkan nilai dari atribut tersebut dengan menggunakan insert into dan menampilkan tabel kepala lab dengan menggunakan select from. Berikut ini adalah tabel dari kepala lab. Selanjutnya tabel UKM. Kita membuat tabel UKM dengan menggunakan create tabel UKM dengan atribut UKM ID, tipe data small serial, lalu nama UKM dengan tipe data varchar not null, lalu keterangan atau dengan tipe data text. Selanjutnya alter tabel UKM X constant ini untuk mengubah kolom dari nama UKM ini menjadi unik. Lalu insert into untuk menambahkan nilai dari kolom atau atribut. Lalu select from ini untuk menampilkan tabel dari UKM. Berikut ini adalah tampilan dari tabel UKM. Selanjutnya membuat tabel dari kegiatan, yaitu dengan create tabel, lalu dengan atributnya kegiatan ID dengan tipe data small serial, lalu nama kegiatan dengan tipe data varchar, lalu keterangan dengan tipe data text, tanggal mulai dengan tipe data date not null, lalu tanggal berakhir dengan tipe data date not null. Lalu selanjutnya alter tabel add constraint untuk mengubah kolom dari nama kegiatan ini menjadi unik. Lalu alter tabel kegiatan add ID UKM integer not null ini untuk menambahkan atribut yaitu ID UKM. Lalu alter tabel add constraint foreign key ini untuk mengubah atribut yang telah kita buat tadi ini menjadi foreign key di dalam tabel kegiatan dengan referensi melalui tabel UKM, lalu primary key-nya UKM ID. Lalu kita menambahkan nilai dari atribut dengan insert into. Selanjutnya menampilkan tabel kegiatan menggunakan select bintang from. Berikut ini adalah tampilan dari tabel kegiatan. Di sini ada foreign key-nya yaitu ID UKM. Lalu selanjutnya membuat tabel aslab, yaitu dengan create tabel aslab dengan atribut aslab ID dengan tipe data small serial, lalu name dengan tipe data varchar not null atau harus diisi, lalu nama dengan tipe data varchar not null harus diisi, lalu atribut nomor HP dengan tipe data varchar not null harus diisi. Selanjutnya alter tabel add constraint digunakan untuk mengubah name ini menjadi unit di tabel aslab ini. Lalu selanjutnya sama juga mengubah atribut nomor HP ini menjadi unik. Lalu alter tabel aslab add ID lab integer not null ini digunakan untuk menambah atribut dalam tabel aslab. Lalu alter tabel aslab add constraint foreign key ini digunakan untuk mengedit atribut yang telah kita buat tadi menjadi foreign key di dalam tabel aslab dengan referensi yaitu tabel lab. Lalu kita juga menambahkan nilai dari atribut dengan insert into, menampilkan
tabel dengan select bintang from. Berikut ini adalah tampilan dari tabel ASLab. Lalu selanjutnya membuat tabel pengembalian. Menggunakan create tabel pengembalian dengan atribut pengembalian ID dengan tipe data small serial, lalu atribut tanggal pengembalian dengan tipe data date not null, yaitu harus diisi. Lalu selanjutnya alter tabel pengembalian add ID ASLab integer not null. Di sini maksudnya adalah menambah atribut yaitu ID ASLab di dalam tabel pengembalian. Lalu alter tabel pengembalian add constraint foreign key ini digunakan untuk mengubah supaya ID ASLab ini menjadi foreign key dari tabel pengembalian melalui referensi yaitu tabel ASLab. Lalu kita menambahkan nilai dari atribut itu dengan insert into, lalu value yang kita inginkan, yang ingin kita tambahkan. Lalu selanjutnya menampilkan tabel pengembalian dengan select bintang from. Ini adalah tampilan dari tabel pengembalian. Dan ID ASLab ini adalah foreign key dari tabel pengembalian. Lalu selanjutnya kita membuat tabel peminjaman dengan menggunakan create tabel peminjaman, lalu atributnya adalah peminjaman ID dengan tipe data small serial, lalu tanggal pengajuan dengan tipe data date not null atau harus diisi, lalu tanggal persetujuan dengan tipe data date not null juga harus diisi atau tidak boleh kosong, lalu tanggal keluar barang dengan tipe data date lalu not null ini harus diisi atau tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan atribut ID ASLab dengan menggunakan alter tabel peminjaman add ID ASLab integer not null. Lalu setelah itu juga menambahkan atribut yaitu ID kegiatan dengan tipe data integer not null. Lalu setelah itu kita mengubah atribut yang kita tambahkan tadi menjadi foreign key dalam tabel peminjaman itu dengan menggunakan alter tabel peminjaman add constraint. Lalu setelah itu menambahkan nilai dari atribut dengan insert into, lalu menyatakan nilai yang kita ingin tambahkan dalam tabel tersebut. Lalu selanjutnya menampilkan tabel peminjaman dengan menggunakan select bintang from. Berikut ini adalah tampilan dari tabel peminjaman. Di sini ID ASLab dan ID kegiatan merupakan foreign key dari tabel peminjaman. Lalu yang terakhir adalah tabel dari item peminjaman. Untuk membuat tabel dari item peminjaman, di sini menggunakan create tabel item peminjaman dengan primary key, yaitu ada dua, yaitu nomor seri dan peminjaman ID. Lalu atributnya nomor seri, varchar dengan tipe data varchar, referensi dari tabel barang yaitu dalam kolom seri, lalu atribut peminjaman ID dengan tipe data integer, referensi dari tabel peminjaman. Lalu atribut kondisi barang sebelum dengan tipe data text not null atau harus diisi atau tidak boleh kosong. Lalu atribut kondisi barang sesudah dengan tipe data text atau sifat opsional. Lalu kita menambahkan atribut ID barang dengan tipe data integer not null dan juga ID pengembalian dengan tipe data integer not null ke dalam tabel item peminjaman. Setelah itu kita mengubah atribut yang kita tambahkan tadi menjadi foreign key dalam tabel item peminjaman dengan alter tabel add constraint foreign key dengan referensi dari tabel barang dan juga dari tabel pengembalian. Lalu kita menambahkan nilai dari atribut dengan menggunakan insert into, lalu menyertakan nilai yang ingin kita tambahkan dalam tabel tersebut. Lalu untuk menampilkan tabel item peminjaman sama seperti sebelumnya menggunakan select bintang from. Ini adalah tampilan dari tabel item peminjaman dengan ID barang dan ID pengembalian itu merupakan foreign key dari tabel item pengembalian. Lalu nomor seri dan peminjaman ID ini menjadi primary key dari item peminjaman.